Minasang konnichiwa. Perkenalkan, saya Yuri. Hari ini saya akan membuat video yang bertema gagal dan bangkit. Nah, di video kali ini tema kita adalah gagal dan bangkit, dan saya akan menceritakan kisah saya selama belajar di LPK gitu. Perkenalkan, saya adalah seorang yang memiliki mimpi besar untuk bekerja di Jepang. Bagi saya, Jepang bukan hanya tempat untuk bekerja, tetapi juga tempat untuk belajar disiplin, tanggung jawab, teknologi, dan pengalaman hidup yang lebih baik. Karena itulah saya memutuskan untuk masuk dan belajar di LPK Haretama sebagai langkah awal untuk mewujudkan mimpi saya. Ketika pertama kali masuk LPK Haretama, saya datang dengan semangat yang besar dan saya membayangkan perjalanan ini akan sangat lancar. Saya berpikir jika saya belajar dengan rajin, maka semuanya akan mudah. Saya yakin saya cepat bisa menguasai bahasa Jepang, lolos seleksi dan berangkat ke Jepang. Tetapi kenyataannya tidak seindah yang saya bayangkan. Saat proses belajar dimulai, saya menghadapi banyak kesulitan. Saya kesulitan menghafal kosakata Jepangnya. Saya juga sering lupa arti yang sudah dipelajarin. Saat saya belajar kanji, saya merasa sangat kesulitan karena banyak bentuk dan cara baca yang harus diingat. Dalam pelajaran tata bahasa Jepang, saya juga sering bingung menggunakan pola kalimat dengan lancar. Bukan hanya itu, ketika latihan kaiwa atau percakapan, saya sering gugup. Saya juga takut salah bicara. Kadang saya juga tahu jawabannya, tetapi saat harus berbicara, pikiran saya kosong. Saat latihan wawancara pun saya sering salah. Saya sering salah menjawab atau tidak bisa menjawab dengan lancar. Pada saat teman-teman saya mulai berkembang dan terlihat semakin baik, saya justru merasa tertinggal. Saya mulai membandingkan diri saya dengan orang lain. Saya mulai meragukan kemampuan saya sendiri. Saya juga pernah berada di titik di mana saya merasa gagal. Di titik di mana saya merasa gagal adalah ketika saya harus ujian JFT dan sedikit kurang nilai dan saya tidak lolos di ujian tersebut. Di situ saya sangat merasa sedih sekali. Saya merasa kurang dalam belajar ini dan hampir ingin menyerah oleh karena itu. Tapi saya bertanya kepada diri saya sendiri, apakah saya benar-benar mampu sampai ke Jepang? Apakah saya cukup baik untuk mewujudkan mimpi ini? Bahkan pernah terlintas dalam pikiran saya untuk menyerah. Saya merasa kecewa pada diri saya sendiri, tetapi setelah melewati masa sulit itu, saya mulai sadar bahwa kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan. Kegagalan justru bagian dari proses perjalanan saya ini. Saya mulai mengubah cara berpikir saya. Saya berhenti melihat kegagalan sebagai sesuatu yang memalukan dan mulai melihatnya sebagai pelajaran. Saya mulai bangkit sedikit demi sedikit. Saya mulai belajar lebih disiplin. Saya mengulang pelajaran setiap malam. Saya mengulang kosakata sedikit demi sedikit. Bahkan saya bangun jam 3 pagi untuk menghafal kosakata. Tetapi kebongsokannya ketika sikeng, saya sering lupa dan nggak tahu kenapa.
Saya juga berlatih membaca kanji setiap hari. Saya mencoba berani berbicara walaupun banyak salah. Saya harus melatih wawancara, terus memperbaiki pengucapan, dan terus mencoba meskipun belum sempurna. Saat merasa lelah, saya mengingat kembali ke alasan saya memulai semua ini. Saya ingat mimpi saya untuk bekerja di Jepang. Saya ingat perjuangan yang sudah saya jalani sangat panjang. Saya ingat juga bahwa menyerah hanya menghentikan semuanya. Dari sana mulai memahami bahwa perkembangan tidak selalu datang dengan cepat. Kadang kemajuan kecil itu tetap berarti. Hari demi hari saya mulai melihat perubahan dalam diri saya. Hal yang dulu terasa sulit perlahan mulai bisa saya pahamin. Hal yang dulu membuat saya takut perlahan mulai berani saya hadapi. Rasa minder yang dulu saya rasakan perlahan mengubah menjadi kepercayaan diri. Saya belajar bahwa kekuatan bukan tentang tidak pernah jatuh. Kekuatan adalah tentang mau bangkit setiap kali jatuh. Saya belajar bahwa orang yang berhasil bukan orang yang selalu lebih pintar dari yang lain, tetapi orang yang terus bertahan, terus belajar, dan tidak menyerah saat menghadapi kesulitan, itu yang akan berangkat ke Jepang. Slogan LPK Haretama. Bagi saya, belajar di LPK Haretama bukan hanya tentang belajar bahasa Jepang atau mempersiapkan kerja. Ini adalah tempat saya belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Saya belajar tentang disiplin, belajar tentang tanggung jawab. Saya juga belajar tentang artinya kerja keras. Dan yang paling penting, saya belajar untuk tidak menyerah dalam mimpi saya. Sekarang saya melihat kegagalan dengan cara yang berbeda. Dulu saya takut gagal, sekarang saya tahu kegagalan adalah bagian dari pertumbuhan. Karena dari kegagalan, saya belajar dari kesulitan, saya juga menjadi lebih kuat, dan dari perjuangan, saya menjadi lebih menghadapi masa depan yang lebih menghadapi masa depan. Saya percaya perjalanan saya masih panjang. Banyak yang harus saya pelajarin, banyak tantangan yang harus saya hadapi. Tapi sekarang saya tidak takut lagi karena saya tahu selama saya terus berusaha, terus belajar, terus bangkit setiap kali jatuh, saya akan semakin dekat dengan mimpi saya. Dan suatu hari nanti saya ingin melihat ke belakang dan berkata, saya pernah gagal, saya pernah hampir menyerah, tapi saya memilih bangkit, dan keputusan saya bangkit itulah yang membawa saya menuju keberhasilan. Dan sampai di sini saja storytelling kita pada tema ini, dan kita lanjutin lagi dalam bahasa Jepang. Terima kasih. Minasan, konnichiwa. Ya, saki wa Indonesia go desu. Kyou wa Nihongo desu. Watashi wa Nihon de hataraku yume ga arimasu. Dakara LPK Haretama de benkyou shite imasu. Saisho wa watashi wa totemo yaruku ga arimashita. Takusan benkyou shita ra Nihon e ikeru to omoimashita. Demo benkyou wa難しかったです。言葉を覚えることは難しかったです。漢字も難しかったです。
文法もよく間違えました。会話の練習で緊張して会話の練習で緊張しました。うまく話しませんでした。面接の練習もうまくできませんでした。友達は上手になりました。でも私は遅れていると思いました。でも私は遅れていると思いました。日本へ行けるかなと考えていました。サインしてと思いました。諦めたいと思いました。でも諦めませんでした。心配は終わりじゃありません。心配は勉強です。それから毎日、勉強しました。心配は勉強です。それから毎日勉強しました。毎日言葉を覚えてしました。毎日漢字を練習しました。毎日は会話を練習しました。間違えてもう一回頑張りました。疲れた時、夢を思い出しました。少しずつできるようになりました。目より話せるようになりました。自信もつけました。強い人はこれでもまた立つ人です。成功する人は諦め人です。LPK hartaで日本語だけじゃなく努力も学びました。今心配は怖く今心配は怖くありません。心配から学ぶことができます。心配で強からなれます。まだ頑張ります。そしていつか日本で働く夢を叶えたいです。毎日、私は日本の単語を早く覚えるために勉強しています。私は朝3時に起きて日本語を覚えています。なぜなら成長したいならもっと頑張れなければならないとしているからです。他の人が寝ているとき、私はもう勉強を始めます。私は天語を復習して漢字を練習しています。教えて教材を読みます。大変でも私は継続します。疲れたとき、諦めたくなるときもあります。でも友達が私を励してくれます。友達は頑張ることは簡単じゃない。でも続けた結果が来ますと言います。としました。その言葉で私はまた元気になりました。私は一人ではないことになりました。友達も一緒に勉強して同じ夢のために頑張っています。人の応援は力いるなると学びました。ようやくなった時も私はやめません。私はまた間違って勉強を続けます。そして夢に近づいているはずでいます。経験から成長は
盛力だけで、盛力だけではなく、努力と技術と、そして諦めないことだと学びました。疲れた、難しいと感じても、疲れた、難しいと感じても、それは諦めなる理由ではありません。それは私がもっと頑張っています。すべての夢を変えるための力になります。じゃあ、そのビデオも終わりました。じゃあ皆さん、日本語を勉強するのとき、もっともっと日本語勉強ですね。少しずつ勉強して上手になりました。上手になります。じゃあ、そのビデオ、それだけです。私にとってもっと日本語を勉強して上手になります。それとも頑張っています。頑張ってと、それとも頑張ってと自信もあります。それとも頑張っています。そして一番大切は自信です。自信ないとき少し難しいです。じゃあ一番大切は自信です。じゃあ皆さん頑張ってくださいね。じゃあそのビデオそれだけです。皆さん、じゃあまた。